Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami memiliki tema atau judul humanoid robot. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tamam Hisabullah dengan NIM 2415111027. Dan saya adalah Christian Doklas atau Menasi Terus dengan NIM 2415111005. Dan saya Najwa Ramadhani dengan NIM 24151024. Oke, kita lanjut aja ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang humanoid robot. Pertama di sini saya akan menjelaskan ya pengertian humanoid robot. Robot humanoid adalah robot yang menyerupai manusia secara bentuk dan fungsi. Kemampuan humanoid robot untuk berjalan, berbicara, dan berinteraksi layaknya manusia membuka berbagai kemungkinan baru untuk menerapkan teknologi canggih ke depannya. Di sini ada beberapa yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh robot humanoid ini. Itu ada dari kesehatan, industri, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari kita. Mereka tidak hanya dirancang untuk mirip seperti manusia secara fisik, tapi mereka juga punya kecerdasan yang bagus, seperti mereka juga dimasukkan AI yang memungkinkan mereka untuk memahami dan merespon perintah, mengenali wajah dan suara, lalu belajar dari pengalaman mereka. Serta ada kemajuan dalam teknologi sensor dan aktuator memungkinkan humanoid robot untuk melakukan tugas-tugas kompleks dalam tingkat presisi dan fleksibilitas yang semakin meningkat. Lanjut, ini di sini kita lanjut pada bagian software. Software pada humanoid robot adalah bagian penting ya untuk mengendalikan ya robotnya kan, bagaimana mereka berpikir, bergerak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini ada beberapa ini software yang dipakai, contohnya ROS, Robot Operating System, lalu perangkat lunak pengolahan visual, Vision Processing Software, perangkat lunak perencanaan gerakan Motion Planning Software, Artificial Intelligence AI, Natural Language Processing NLP, Robot Simulation Software. Lalu ada pengontrol gerakan, perangkat lunak keamanan, safety software, algoritma keseimbangan, balance algorithm. Lalu di sini lanjut, saya akan menjelaskan mungkin sedikit lebih detail soal beberapa software yang ada. Seperti di sini ada ROS yang pertama ini, Robot Operating System. Itu adalah platform perangkat lunak yang umum digunakan untuk mengembangkan aplikasi robotika. ROS menyediakan alat untuk mengontrol berbagai sensor dan aktuator serta mengelola data yang dikumpulkan oleh robot. Lalu Visual Processing Software nih yang ini nomor 2 digunakan untuk memproses data dari kamera robot yang mengenali objek, wajah, atau lingkungan di sekitarnya. Contohnya software yang digunakan bisa berupa algoritma pemrosesan gambar, pembelajaran mesin, machine learning, atau deep learning. Lanjut pada ini motion planning software. Nah, software ini mengontrol bagaimana robot bergerak dari satu titik ke titik lainnya, menjaga keseimbangan dan berinteraksi dengan lingkungan. Algoritma perencanaan robot membantu humanoid robot berjalan, bergerak, dan menghindari rintangan yang ada. Lalu AI digunakan untuk memberikan kemampuan kecerdasan pada robot, seperti mengenali pola, terus memahami bahasa, membuat keputusan yang berdasarkan data yang dikumpulkan. Machine learning memungkinkan robot belajar dari pengalaman untuk meningkatkan
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hardware. Atau dari humanoid robot terdiri dari berbagai komponen yang dirancang untuk meniru struktur tubuh manusia dan memungkinkan robot untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Berikut beberapa komponen dari hardware humanoid robot. Yang pertama ada rangka atau frame. Rangka utama robot biasanya terbuat dari bahan seperti aluminium atau karbon yang memungkinkan robot diberikan kekuatan dan kelenturan. Yang kedua ada akuator. Akuator adalah komponen yang menggerakkan sendi-sendi robot seperti motor listrik, akuator hidrolik, dan atau akuator pneumatik. Akuator ini memungkinkan robot bergerak seperti manusia, seperti berjalan, menggerakkan tangan, atau memutar kepala. Yang ketiga ada sensor. Sensor digunakan untuk memungkinkan robot mendeteksi lingkungannya. Beberapa jenis sensor yang umum digunakan adalah: 1. Sensor visual. Contohnya seperti kamera atau sensor inframerah. Sensor ini berguna untuk penglihatan humanoid robot itu sendiri. Yang kedua ada sensor sentuhan atau sensor tekanan. Sensor ini berfungsi untuk merasakan benda yang disentuh oleh humanoid robot. Yang ketiga ada giroskop. Giroskop dan akselerometer berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mendeteksi gerakan dari humanoid robot. Yang keempat ada sensor suara seperti mikrofon yang berfungsi untuk mendengar perintah yang diberikan kepada humanoid robot itu sendiri. Oke, lanjut. Yang keempat ada servo mekanisme atau servo motor. Servo motor digunakan untuk kontrol posisi yang presisi dari setiap sendi robot, seperti pergerakan tangan, siku lutut, atau leher. Motor ini memungkinkan robot membuat gerakan yang halus dan sinkron. Yang kelima ada baterai sumber daya. Dan seperti yang kalian tahu, baterai ini berguna untuk memberikan sumber daya kepada robot agar robot tersebut bisa berjalan. Yang keenam ada unit pemrosesan seperti CPU atau GPU. CPU atau GPU ini sebagai otak dari robot itu sendiri. CPU dan GPU ini otak dari robot yaitu mikroprosesor atau sistem komputer terintegrasi yang memungkinkan robot memproses informasi dari sensor dan mengontrol gerakan tersebut. Yang ketujuh ada sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah antarmuka komunikasi untuk membuat interaksi dengan perangkat eksternal atau operator. Sistem komunikasi ini bisa mencakup jaringan nirkabel, Bluetooth, atau komunikasi langsung melalui kabel. Yang kedelapan adalah lengan dan tangan humanoid robot, atau disebut ekstremitas. Lengan dan tangan humanoid robot dilengkapi dengan sendi dan mekanisme yang memungkinkan memanipulasi objek dengan presisi. Lengan dapat digunakan untuk misalkan tugas-tugas yang seperti mengambil, memegang, atau melempar bola. Yang terakhir ada pengontrol keseimbangan. Pengontrol keseimbangan adalah sistem untuk menjaga keseimbangan saat berjalan atau berdiri. Pengontrol keseimbangan ini menggunakan kombinasi sensor dan akuator untuk mengoreksi posisi robot saat ada perubahan dalam gravitasi atau permukaan. Dengan kombinasi dari komponen-komponen berikut, humanoid robot dapat melakukan berbagai aktivitas yang meniru gerakan dan fungsi manusia. Oke, lanjut. Di sini ada brainware. Brainware pada humanoid robot merujuk pada komponen perangkat lunak software dan algoritma yang mengatur kecerdasan dan perilaku robot agar lebih besar beroperasi dengan cerdas. Dalam konteks ini, brainware mencakup berbagai teknologi yang memungkinkan robot humanoid untuk meniru kemampuan
manusia. Seperti yang pertama ada artificial intelligence atau AI. AI ini menggunakan pembelajaran mesin, machine learning, dan pembelajaran mendalam, deep learning, untuk membantu robot belajar dari lingkungan, mengenali pola, dan membuat keputusan otonom. Yang kedua ada natural language processing atau NLP. Framework ini memungkinkan robot untuk memahami dan berkomunikasi dalam bahasa alami manusia, sehingga robot bisa melakukan percakapan atau menjawab pertanyaan, atau mungkin bisa memahami instruksi verbal. Yang ketiga ada computer vision. Computer vision adalah teknologi yang memungkinkan robot mengenali objek, wajah, dan lingkungan sekitarnya melalui pengolahan gambar. Robot mengenali objek, wajah, dan lingkungan sekitarnya itu melalui pengolahan gambar dan video yang diambil oleh kamera robot tersebut. Yang keempat ada sensor integration. Sensor integration adalah sensor seperti sensor sentuh, kamera, mikrofon, dan giroskop dihubungkan ke sistem pengendali robot untuk memberikan umpan balik tentang lingkungan fisik dan memungkinkan respon yang lebih cerdas. Yang terakhir ada robotic control system. Robotic control system ini adalah algoritma pengendalian yang mengatur gerakan tubuh humanoid robot agar bisa berjalan, berinteraksi dengan objek, atau meniru gerakan manusia dengan cara yang halus dan tepat. Oke, mungkin sekian dari saya tentang hardware dan brandware dari humanoid robot. Selanjutnya ada judul yang kita buat atau kita analisis yang akan disampaikan oleh teman saya nanti. Selanjutnya adalah judul dari analisis kami. Judul yang pertama yaitu pengaruh robot humanoid pada sektor industri. Pengaruh robot humanoid dalam sektor industri ini dikembangkan oleh engineer dan ilmuwan yang dapat memenuhi tuntutan lingkungan kerja industri. Dengan peningkatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, maka robot industri dapat melakukan tugas seperti manusia yang lebih kompleks serta mampu berinteraksi dengan manusia dengan lebih natural dan intuitif. Penemuan robotika industri selanjutnya adalah penerapan robotika dalam industri yang lebih tinggi, antara lain penerapan robotika untuk luar angkasa, robotika untuk bawah tanah, robotika untuk medis, robotika untuk konstruksi, mikrorobot, dan robotika yang digunakan dalam berbagai industri. Berikut merupakan contoh dari penerapan robot dalam sektor industri. Yang pertama adalah robot 2. Robot 2 ini dikembangkan oleh NASA dan General Motors. Robot 2 adalah robot humanoid yang bekerjasama dengan manusia dalam bidang luar angkasa dan juga pabrik. Yang kedua adalah robot humanoid penyelam, yaitu Oceanbird, yang dibuat oleh Stanford Robotics Works, yang juga dibuat untuk menjelajahi bangkai kapal, dan juga robot ini dapat menyelam lebih dari 1000 meter. Selanjutnya adalah Apollo. Robot Apollo ini adalah buatan teknologi yang mampu menahan beban hingga 55 pon atau 4,95 kg yang dirancang untuk digunakan di pabrik liburan, serta dapat diperluas di industri seperti konstruksi dan retail. Lalu judul kedua ada implementasi humanoid robot sebagai asisten pribadi dan asisten rumah tangga. Penggunaan humanoid sebagai asisten pribadi merupakan pilihan yang tepat untuk memudahkan pekerjaan kita sebagai manusia. Robot humanoid ini dapat difungsikan untuk melakukan tugas-tugas seperti asisten rumah tangga, asisten kantor, dan bahkan sebagai teman yang interaktif. Pengembangan robot asisten pribadi digunakan pada dunia industri yang melibatkan kecerdasan buatan dan teknologi robotik untuk menciptakan robot yang dapat berinteraksi dan membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Robot asisten pribadi dapat melakukan tugas seperti mengatur jadwal, mengajarkan pekerjaan kantor, dan bahkan memberikan saran. Adapun selain itu, ada humanoid yang diperuntukkan untuk asisten rumah tangga yang memiliki berbagai manfaat seperti mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan lantai,
secara sosial. Selanjutnya adalah Pepper. Pepper adalah humanoid yang dikembangkan oleh software robotik. Pepper bisa memberikan pengingat jadwal, membantu mengelola tugas harian, memberikan informasi terkait berita, cuaca, atau hiburan, serta dapat juga menjadi pendamping interaktif untuk mengurangi kesepian pemiliknya. Selanjutnya yaitu ada Walker. Walker merupakan humanoid yang dikembangkan oleh UBTech Robotics. Walker adalah robot humanoid canggih yang dirancang untuk berbagai fungsi asisten pribadi di rumah. Dengan kemampuan berjalan, membawa barang, dan interaksi sosial, Walker bertujuan untuk asisten sehari-hari yang dapat dipercaya. Mungkin segitu saja yang bisa kita paparkan tentang humanoid robots. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.